والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 14, dan pada kesempatan ini kita akan mulai dari ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Dan para wanita yang melakukan perbuatan keji, yaitu berzina, maka persaksikanlah atas mereka oleh 4 orang di antara kalian. Minta saksilah atas mereka kepada 4 orang di antara kalian. Fa in syahidu, kalau ada 4 orang yang memberikan kesaksian, fa amsikuhunna fil buyut, maka tahanlah mereka di dalam rumah. Jangan izinkan mereka keluar rumah. Hatta yatawaffahunnal maut, sampai datang kepada mereka kematian. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan untuk mereka jalan keluar yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini ayat ini menyatakan tentang hukum bagi pezina. Perempuan yang berzina itu dulu di awal periode Madinah, An-Nisa turunnya sudah di Madinah, sebelum turun surah An-Nur, itu hukumannya adalah dikurung di dalam rumah. Dikurung dalam rumah itu tidak diizinkan keluar rumah. Sampai kapan? Sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan keluar. Nah, jalan keluarnya itu nanti ada dalam surah An-Nur. Jadi ketika turun surah An-Nur, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Ambillah hukum dariku, kata beliau, sungguh Allah telah menjadikan jalan keluar untuk mereka. Apa jalan keluarnya itu? Kata beliau, al-bikru bil bikri fajlidu fuma. Kalau yang masih gadis dengan yang masih bujang, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Wa nafyu sanah wa taghribu am, dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan yang sudah beristri atau bersuami, maka mereka dirajam.
dicambuk 100 kali dan dirajam. Itu hadisnya. Maka dalam mazhab Hambali, kalau orang sudah punya istri, bukan punya istri itu bukan berarti sedang punya istri ya, tapi sudah pernah beristri, baik masih ada istrinya atau sudah tidak ada lagi. Karena cerai itu sudah meninggal, itu kan dianggap sudah beristri. Atau sudah bersuami, maka itu hukumannya dalam mazhab Hambali itu dicambuk 100 kali kemudian dirajam sampai mati. Sementara dalam mazhab yang lain itu langsung dirajam sampai mati. Kenapa? Karena ada 3 kasus di masa Rasulullah SAW itu dirajam, tidak dicambuk yang sudah punya suami atau sudah punya istri, dirajam saja. Maka dalam mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Maliki, itu yang sudah punya suami atau sudah punya istri itu dirajam sampai mati. Kalau dalam mazhab Hambali dicambuk dulu 100 kali baru kemudian dirajam, jadi 2 kali hukuman. Kalau belum pernah punya suami dan belum pernah punya istri, nah itu dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Bahasa kita sekarang masuk penjara lah setahun. Sudah dicambuk, masuk penjara 1 tahun. Nah itu setelah turun surah An-Nur. Nah sebelum turun surah An-Nur itu, ini An-Nisa ini. Jadi An-Nisa ini duluan, dan status ayat 15 surah An-Nisa ini menurut mayoritas ulama itu mansukh. Mansukh itu artinya dibatalkan hukumnya. Jadi di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang hukumnya itu dibatalkan. Hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi hukumnya tidak berlaku lagi. Kenapa tidak berlaku lagi? Diganti dengan hukum yang baru. Apa hikmahnya? Kenapa tidak langsung saja misalnya kan? Langsung saja ke hukum yang ingin dituju. Nah disitulah di antara hikmahnya Allah ingin menunjukkan kasih sayang kepada hambanya itu dari yang berat kadang-kadang menjadi lebih ringan, atau dari yang lama menjadi sebentar. Jadi tapi kan kok lebih berat dihukum mati dibanding dikurung seumur hidup. Itu kalau dari sisi mati dengan tak matinya lebih berat yang mati. Tapi dari sisi penderitaan itu lebih menderita yang seumur hidup dikurung tak baca ngapa-ngapa. Kalau yang itu sakit sudah selesai. Kemudian yang kedua di antara hikmahnya itu adalah untuk menguji keimanan kita. Jadi ketika diturunkan satu ayat, kemudian hukumnya diganti dengan hukum baru lewat turunnya ayat lain, apakah kita masih mau beriman atau tidak? Karena sebagiannya nanti goyah lah, ngapa hukum kok berubah-ubah. Nah ini ujian bagi kita. Karena dalam Al-Quran itu ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Ayat yang kami batalkan, ayat yang kami nasakh, itu pasti akan kami ganti dengan yang lebih baik atau paling tidak yang setara. Nah ini di samping ini juga merupakan ujian keimanan. Kemudian yang ketiga,
kadang-kadang itu untuk menetapkan sebuah proses. Jadi bahwa hukum itu tidak langsung jadi, tapi berangsur-angsur dulu menyesuaikan dengan kondisi kesiapan orang-orang untuk menerimanya. Jadi bisa jadi yang masalah zina ini karena yang hukuman rajamnya berat, kalau nganggap itu yang lebih berat. Nah ini kalau langsung nanti nimbulkan gejolak, makanya diguyuri, ini hukumnya cak ini dulu, sudah siap baru muncul hukum yang sesungguhnya. Sama seperti misalnya khamar, minuman keras. Minuman keras itu kan bertahap, sehingga ayat-ayat sebelumnya itu tidak bisa lagi diterapkan. Yang berlaku itu ayat yang terakhir. Karena ayat yang pertama tentang khamar itu dalam surah Al-Baqarah. Belum ada menyebutkan keharaman secara mutlak, itu belum ada. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang judi dan khamar dan judi, katakanlah dalam khamar dan judi itu ada mudarat yang besar, ada bahaya yang besar, tetapi juga ada manfaatnya, tapi bahayanya itu lebih besar dari manfaatnya. Belum tegas haram, belum ada kata-kata itu. Kemudian turun lagi dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu sholat dalam kondisi sedang mabuk sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan. Nah itu juga belum tegas, apa haram apa tidak itu belum itu. Kenapa? Karena buktinya umat Islam masih minum khamar. Turunnya Al-Baqarah itu masih minum khamar, turun surah An-Nisa itu masih minum khamar sebagiannya. Akhirnya mereka membatasi kalau lah dekat waktu sholat tidak minum. Kenapa? Karena dilarang pas sholat baik. Sampai akhirnya turun surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, itu semua adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu. Nah, baru hukum yang sesungguhnya. Yang tadi hukum proses masih. Kenapa? Supaya kondisi mental itu sudah siap. Kondisi mental itu sudah siap. Karena khamar itu sudah mendarah daging di kalangan orang Arab pada waktu itu. Jadi kalau langsung pokoknya ini haram, nah itu bisa jadi nanti ada yang keluar dari Islam karena tidak sanggup. Kenapa? Karena lah biasa tiap hari lah mendarah daging. Nah tapi kalau diguyuri dikit-dikit, mulai dibatasi dikit, dibatasi, lah siap baru. Nah inilah hukum yang sesungguhnya. Makanya ada ayat-ayat Al-Quran yang kadang hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Bisa jadi kepada yang lebih ringan, bisa jadi kepada yang lebih berat, bisa jadi yang setara dengan hikmah-hikmah tertentu. Jadi termasuk misalnya dulu ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu ada masa iddah, dia tidak boleh menikah.
sampai habis masa iddah itu. Di awal-awal Islam di Madinah, iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah 1 tahun. 1 tahun. Nah, kemudian dibatalkan, diganti dengan hukum yang baru, diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, itu diganti dari yang lebih berat. Yang awalnya 1 tahun, kamu 1 tahun, maka diganti menjadi lebih ringan, 4 bulan 10 hari. Nah, itu yang seperti itu di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi disebut dengan nasakh. Nasakh, ada pembatalan ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Baik ada yang dibatalkan itu memang tulisannya sudah tidak ada lagi, ada yang dibatalkan itu hukumnya tapi tulisannya tetap ada. Jadi ayatnya tetap ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, seperti ayat ini. Ayat ini hukum pezina itu dulu dikurung dalam rumah seumur hidup, tidak boleh lagi keluar rumah selama-lamanya. Lalu diganti dengan surah An-Nur yang bujang gadis dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun, yang sudah bersuami atau beristri dirajam sampai mati. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Dan 2 orang yang melakukannya di antara kalian, maka berilah hukuman yang menyakitkan untuk keduanya, dan jika keduanya taubat dan berbuat baik, maka berpalinglah dari keduanya, jangan dihukum lagi. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini para ulama berbeda pendapat mengenai ayat ini. Pendapat yang pertama bahwa yang dimaksud ini kalau bujang gadis, yang di atas itu kalau perempuan yang sudah bersuami dikurung dalam rumah seumur hidup. Nah, yang bujang gadis dikasih hukuman apa? Fa'adhuhuma. Fa'adhuhuma itu sakitilah. Sakitilah itu artinya berikan hukuman yang menyakitkan. Gimana yang menyakitkan itu? Ya kalau di zaman itu misalnya dicambuk, apa dipukul, apa dengan hukuman-hukuman fisik lah, dengan hukuman-hukuman fisik. Nah, ini juga dinasah, tidak berlaku lagi hukumnya, diganti dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, kalau mereka berdua taubat, maka jangan lagi dihukum. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini versi pertama. Versi yang kedua, ada yang menafsirkan yang dimaksud walladzani ini adalah laki-laki dengan laki-laki, homo. Yang kenapa? Karena domirnya domir laki-laki, ya, walladzani. Jadi ada yang menafsirkannya 2 orang laki-laki yang melakukan perbuatan keji itu, maka berilah hukuman fisik kepada mereka berdua. Ini kaum homoseks. Kalau sekarang LGBT, ini hukumannya apa? Hukuman terhadap fisik. Kalau mereka taubat, maka jangan lagi dikasih hukuman itu. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib
faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah itu adalah taubat yang dilakukan oleh orang yang berbuat dosa karena kebodohan, kemudian dia bertaubat dalam waktu yang dekat, maka mereka itulah orang-orang yang diterima taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tadi di atas, kalau mereka bertaubat, hentikan hukumannya, Allah Maha menerima taubat. Lalu pada ayat ini Allah hanya menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan dan segera bertaubat dalam waktu yang dekat. Nah, ini para ulama, mulai dari para sahabat Nabi, para tabi'in dan ulama setelah mereka, ini menafsirkan bahwa yang dimaksud bijahalah karena kebodohan itu baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Semua orang yang melakukan perbuatan dosa pada dasarnya itu bijahalah, karena kebodohan, bukan dalam arti yang sesungguhnya. Arti yang sesungguhnya kebodohan itu karena tidak tahu. Orang yang melakukan dosa karena tidak tahu bahwa itu dosa, itu kalau makna aslinya. Oh, berarti kalau tahu itu dosa tidak diterima taubatnya. Nah, ini akan bertentangan dengan dalil-dalil lain. Maka para ulama tafsir menafsirkan bijahala itu pokoknya siapa saja yang melakukan dosa itu disebut bodoh. Kenapa bodoh? Ya, lah tahu itu dosa, lah tahu itu bakal menyebabkan masuk neraka, tapi masih dia melakukan, maka itu disebut bodoh. Kita nak pergi misalnya ke Palembang, lah tahu jalannya ke sana, tapi masih nak nempuh jalan yang lain, itu namanya bodoh. Lah dikasih tahu, punah jalannya, masih tak galak. Jadi bodoh itu ada dalam makna betul-betul tak tahu, ada dalam makna tak mau tahu. Nah, itu bodoh juga. Jadi ada yang memang tak tahu niat, bodoh. Ada yang tahu tapi tak mau tahu. Nah, itu bodoh juga. Lah tahu itu lubang, masih dikebutnya juga, terpelanting deh, terbalik. Padahal dia nengok lubang, tahu itu lubangnya dalam, bahaya, tapi dia tidak mau tahu, pokoknya dia hajarnya baik, planting, kecelakaan, mati misalnya. Itu bodoh juga, walaupun dia tahu, bukan karena tidak tahu, dia tahu, cuman tidak mau tahu. Nah, itu bodoh. Makanya siapa saja yang melakukan perbuatan dosa, pada dasarnya dia berada dalam kebodohan. Maka syarat taubat itu, orang satu dia melakukan dosa, summa yatubuna min qarib, kemudian bertaubat dalam waktu yang dekat. Lah kalau dalam waktu yang lama berarti tidak diterima lagi taubatnya. Maka kita harus tahu apa makna dalam waktu yang dekat itu. Dalam waktu yang dekat itu maksudnya sebelum datang kematian. Dalam waktu yang jauh itu kapan? Napasnya sudah di tenggorokan baru nak tobat. Di alam kubur baru nak tobat. Atau di hari kiamat waktu dikumpulkan di padang mahsyar baru nak tobat. Nah, itu terlambat. Atau kalau kita mengalami hari akhir, masa kiamat terjadi, ketika matahari terbit dari barat baru mau tobat. Nah, itu dalam waktu yang jauh, itu tidak diterima lagi tobatnya. Selagi masih hidup, itu berarti masih dalam waktu yang dekat.
Jadi Allah akan menerima taubat orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Karena kebodohan itu artinya semuanya karena kebodohan itu. Sebab orang berdosa itu pasti karena kebodohan semua. Baik bodohnya tidak tahu atau karena tidak mau tahu tadi. Tapi kemudian dia bertobat dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat itu artinya sebelum napasnya sampai di tenggorokan, nyawanya sudah di tenggorokan, atau sebelum matahari terbit dari arah barat, atau sebelum dia masuk alam kubur atau alam akhirat. Kalau 4 itu tobat tidak diterima lagi. Dalam kondisi sakaratul maut, tinggal ditarik dikit lagi nyawanya, baru nak tobat, tidak terima lagi. Atau masih hidup tapi matahari terbit dari arah barat, tanda bahwa kiamat akan segera terjadi, tidak diterima lagi tobat. Walaupun itu masih segar bugar, tidak diterima lagi, sudah ditutup pintu tobat. Atau mati dalam kubur, mendapat siksa kubur, mekik-mekik, ya Allah aku taubat, tidak baca lagi, tidak diterima lagi. Atau di hari kiamat mau taubat, tidak baca lagi di hari kiamat. Jadi ketika orang-orang itu dilemparkan ke dalam neraka, mereka berkata, wahai Tuhan kami, tolong beri waktu kepada kami, kembalikan kami kepada kehidupan dunia ya Allah. Kalau kami dihidupkan kembali, balik ke dunia lagi, kami janji kami akan beramal soleh, kami akan berbuat baik. Tolong stop, jangan disiksa dulu kami. Asal dikasih kesempatan kedua balik ke dunia, kami akan beramal soleh. Maka kata Allah dalam Al-Quran surah Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah ngasih kamu umur yang cukup untuk kamu ngambil pelajaran, dan sudah datang pemberi peringatan kepada kalian, tapi waktu yang telah dikasihlah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia tak juga dimanfaatkan. Lah ada yang ngasih peringatan, para rasul datang, kemudian diteruskan oleh rasul berikutnya atau para nabi berikutnya atau para ulama sebagai pewaris nabi, sudah diingatkan semua. Tapi ternyata itu semua tidak ada manfaatnya, tak digubris. Sekarang tak katik guna lagi. Kamu nak taubat ini tak katik guna lagi. Termasuk kalau sudah sakaratul maut, taubat tak diterima lagi. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku, jangan mati dulu, aku nak hidup supaya aku bisa beramal soleh. Maka kata Allah, tidak pacak lagi, sudah terlambat. Nah itu kalau sudah masuk ke waktu itu dianggap sudah terlalu lama. Kalau selagi kamu masih hidup, napas belum sampai di tenggorokan, belum sakaratul maut, belum matahari terbit dari arah barat, belum masuk ke alam barzakh, belum terjadi hari kiamat, mau tobatlah. Itu masih dihitung dalam waktu yang dekat. Allah akan menerima taubat orang yang mau bertaubat, orang yang melakukan dosa karena kebodohannya, kemudian dia mau bertobat dalam waktu yang dekat. Artinya dia mau bertobat sebelum dia meninggal dunia, Allah terima taubatnya. Faulaika yatubullahu alaihim, mereka itu Allah terima taubat mereka. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Dan bukanlah taubat yang diterima itu
taubat dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sampai datang kematian kepada mereka, lalu ia berkata, sesungguhnya aku baru taubat sekarang. Nah, itu tidak diterima lagi. Lanak mati, sudah sakaratul maut, baru ngomong aku taubat. Fir'aun itu taubat, Pak. Fir'aun itu sempat taubat, tapi taubatnya ditolak. Kenapa? Sudah sakarat. Ketika ditenggelamkan di laut itu, habis napasnya, tinggal satu-satu lagi napasnya. Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Maka Allah jawab, al-ana, ngapo baru kini Fir'aun, ngapo baru sekarang, napas lah tinggal sikok lagi baru nak taubat, ngapo tak dari dulu. Nah, itu yang dalam ayat ini. Bukanlah taubat yang diterima, taubat orang yang melakukan banyak perbuatan dosa, ketika sudah mau mati baru dia ngomong aku taubat. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, juga Allah tidak menerima taubat orang yang mati dalam kekufuran. Sampai mati dia mati dalam kekufuran. Di alam kubur, di alam akhirat ngomong aku taubat ya Allah, tak terima lagi. Mati dalam kekufuran. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka itulah kami siapkan untuk mereka azab yang pedih. Nah, ini cerita tentang dosa. Dosa itu ada yang punya sanksi langsung di dunia, ada yang tidak. Tetapi walaupun sudah cerita tentang dosa, itu diiringi dengan tentang taubat. Artinya Allah bukan tujuannya nak nyiksa kita, bukan. Masih ada jalan. Kalau mau bebas dari itu, bertaubatlah. Tapi bertaubat ini dikasih waktu sebelum kita nyawanya sudah di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari arah barat, sebelum masuk ke alam kubur, sebelum datang hari kiamat, sebelum datang alam akhirat. Kalau mau bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.